Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila qala daqiqatun ay hadhihi daqiqatun idza qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Abdurrahman ibn Aufin yadkhulunal jannata habwan fala tadhunnanna annahu lam yushahid dhalika bil basari kadzalik bal ra'ahu fi yaqdhatihi kama yarahu an-naim fi naumihi in kana Abdurrahman mathalan naiman fi baitihi bi syakhsihi fa inna an-nawma innama athara fi amsali hadhihi al-musyahadat li ghahrihi sultan al-hawas an-nur al-batin al-ilahi fa innal hawasa syaghilatun lahu wa jazibatun iyahu ila alamil hissi wa sarifatun wajhu an alamil ghaibi wal malakut. Alhamdulillah. Kita kemarin sudah membahas ya tentang makna ya daripada apa kemarin? Zahiran batin nih kemarin ya. Bahwa ada kaum namanya kemarin batiniyah dan hasyawiyah. Apa kaum batiniyah? Kaum yang membatalkan zahir dan hanya berpegang dengan yang batin. Apa hasyawiyah? Kaum yang berpegang dengan zahir dan menafikan yang batin. Yang sempurna adalah kaum yang berpegang dengan zahir dan batin. Ya. Itulah kemarin yang kita bahas. Ya. Sekarang tentang bagaimana cara Nabi, ya, cara Anbiya itu memandang ya simbol-simbol dan bagaimana penyaksian mereka terhadap makna-makna yang ada di balik simbol itu. Nah itu ya judul kita kali ini, bagaimana cara nabi-nabi memandang simbol-simbol dan bagaimana persaksian mereka terhadap makna di baliknya. Idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ra'aitu Abdurrahman ibn Aufin yadkhulul jannah habwan. Aku lihat Abdurrahman bin Auf masuk sorga dalam keadaan merangkak. Fala tadunnanna, maka jangan kau kira annahu bahwasanya Nabi lam yusyahid dzalik bil basar kadzalik. Jangan kira bahwasanya Nabi itu tidak menyaksikan hal tersebut dengan mata kasatnya. Ya. Jadi kan kalau kemarin kita bahas, ya, kita itu bisa ngelihat sesuatu di baliknya atau melihat makna itu kan bukan pakai mata kasat. Ya. Kayak kita kemarin lihat ada huruf gundul. Ya. Itu yang kita lihat itu dengan akal kita, dengan mata batin kita itu, bukan dengan apa? Mata kasat ya. Kita kasih contoh. Ketika kita melihat kalimat nih Zaidun, kita nggak melihat harokat, tapi kita dengan akal, ya, dengan akal, dengan khayal, kita bisa melihat harokatnya ini Zaidun, ya, jelas. Bukan dengan mata apa? Mata kasat kita, tapi dengan apa tadi? Akal, jelas. Nah ini pandangan kita, ya. Jadi kalau Nabi enggak. Nabi melihat sesuatu yang maknawi, ya, sesuatu di balik makna tadi dengan mata kasatnya juga, itu ya, jelas ya. Jadi kalau sekiranya kita ini udah bisa ngelihat dari ini, kita ngelihat harokatnya langsung itu, nah berarti kita sudah pakai ini, bukan pakai ini lagi, ya. Kenapa orang tuh pakai ini bukan pakai ini, ya. Nah itulah bedanya ya, itu bedanya. Kalau Nabi melihat sesuatu dengan matanya, kalau kita kan dengan akal. Ada orang sedih mukanya ya murung, mukanya murung. Akal kita mengatakan orang ini sedih, pasti punya masalah. Itu pakai
akal kita. Tapi kalau Nabi enggak, Nabi dengan matanya melihat orang ini memang benar-benar sedih. Ya. Nabi tahu masalahnya apa? Dengan matanya, itu bedanya. Ya. Bal ra'ahu fi yaqzatihi. Bahkan beliau melihatnya, yakni melihat Abdurrahman bin Auf fi yaqzatihi dalam terjaganya kama yarahun naimu fi naumihi sebagaimana orang yang tidur melihat dalam tidurnya. Nih ya. Nah, kita ya sering melihat sesuatu hakikat ya. Ngelihat suatu hakikat itu kadang bukan di alam nyata. Tapi di mana? Melihatnya di mimpi. Ya. Umumnya kita nih. Umumnya kita tuh ngelihat sesuatu tuh yang beneran tuh di dalam mimpi. Ya. Makanya kalau ada orang meninggal terus kita ngimpi, terus kita lihat di dalam kenikmatan, nah ya itu. Insya Allah dia benar dapat kenikmatan. Cuman kita sanggupnya di mimpi. Itu ya. Nah baginda Rasul SAW nggak perlu lihat mimpi. Rasul mendengar suara sendalnya Sayyidina Bilal, apalagi tidur? Enggak. Rasul melihat Abdurrahman bin Auf tuh merangkak masuk ke sorga, apa dalam tidur? Enggak. Semua dalam kondisi terjaga. Ya, kalau kita bisa. Contoh aneh lihat, aneh ngimpi, Dipak sedih. Padahal secara zahir Dipak biasa-biasa aja. Aneh tanya, Dip, ente lagi ada masalah ya? Iya, kok guru tahu? Nah, yang aneh lihat hakikat ente. Di mana ngelihatnya? Di mimpi. Sering begitu. Ya. Paham nggak? Ya. Belum lama, ya, aneh ngimpi seseorang. Ya. Dia lagi murung, lagi sedih. Tanya, ente lagi ada masalah ya? Iya, kok antum tahu? Enggak. Taunya dari mana? Mimpi. Jadi kita bisa ngeliat hakikat orang itu di mimpi. Gitu. Tapi jangan sembarangan ya. Gitu. Nggak bisa sembarang orang gitu. Bisa jadi malah itu tipuan setan. Ente lagi ngaji. Biar nggak ngaji gimana di Pak nih? Digambarkan gurunya dalam kondisi yang buruk. Ya, cerita lah. Gue ngimpi guru, kayaknya orangnya begini dah jelek gini. Ya. Akhirnya nggak ngaji lagi. Padahal kadang mimpi itu bukan menggambarkan orang, tapi menggambarkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya ente lihat orang jelek, bukan dia jelek, ente yang jelek kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi makanya saya bilang jangan sembarangan, cerita aja sama yang ahli, yang ngerti gitu ya. Jelas. Jangan nakwilin ya. Jadi jangan tafsirkan mimpi sendiri kalau memang kita nggak punya ilmunya tuh ya. Jelas tadi ya, jadi banyak orang melihat hakikat itu di mana tuh? Di alam mimpi. Karena nggak sanggup di alam nyata. Tuh. Wa in kana Abdurrahman masalan naiman fi baitihi bi syakhsihi. Meskipun Abdurrahman itu sendiri misalnya lagi tidur tuh di saat Nabi bicara itu pun sama. Rasul bisa lihat. Fa innan nauma innama athara fi amsali hadhil musyahadat. Karena sungguh tidurnya seseorang itu bisa memberikan pengaruh ya fi amsal hadhil musyahadat pada permisalan di alam musyahadah ini liqahrihi karena ia mengalahkan sultanal hawas ya dia mengalahkan kekuasaan indra an-nuril batinil ilahi dari nur cahaya batin ilahi ya jadi gini tidur ini hebatnya tidur ya. Hebatnya tidur. Ya. Bukan buat ente kan. ini dia yang aneh sangat. Tidur. Kan kalau tidur tuh apa yang off? Bikin off indra. Tuh, ya. Indra kita off, mati. Berarti yang hidup apa? Batin. Ruh yang hidup. Ya segitu. Jelas ya. Jadi hebatnya tidur itu memberikan pengaruh ya.
Karena ketika kita melek, ini seluruh diri kita itu dikuasai oleh indera kita. Mata kita, kuping kita, tangan kita. Semua bergantung indera kita. Tapi kalau kita tidur, semua mati. Yang bergerak apa? Ruh. Ya, gitu. Nah, ini hebatnya tidur tuh. Dia bisa tuh. Ya. Bisa apa tadi? Mematikan fungsi indra. Fa innal hawasa syaghilatun lahu, karena semasa dia itu melek, indra-indranya itu menyibukkan dia daripada nur batin ilahi tadi. Nur batin ilahi atau ruh lah kita katakan, itu nggak bisa kepake kalau misalnya indra kita itu on semua. Wajazibatun iyyahu ila alamil hissi, dan menarik itu nur tadi, cahaya batin tadi atau roh tadi, ila alamil hissi, ke alam indra. Jadi nggak bisa melihat yang batin. Mata zohir melihat yang zohir, mata batin. Cuman kalau mata zohirnya melek, mata batin ketarik sama mata zohir. Jadi yang dilihat batin yang zohir gitu. Cuman kalau orang tidur mati itu semua indra, yang tersisa rohnya. Maka seorang bisa melihat hakikat orang dalam kondisi tidur. Itu kita ya. Shorifatun wajhahu, itu yang namanya anggota tubuh kita, indra kita, memalingkan wajhahu, hatinya atau fokusnya, an alamil ghaib, dari alam ghaib dan alam malakut. Jadi bisa kita gambarkan ya. Mata zahir atau indra melihat apa tadi? Yang zahir. Mata batin ya atau ruh melihat apa? Yang batin. Ya. Cuman tadi kalau kita bisa mematikan mata yang zahir ya, dan kita menghidupkan mata yang batin, maka kita bisa melihat yang batin. Tapi nggak bisa di alam begini. Kita hanya bisa di alam mana? Alam tidur. Karena tidur itu indera kita tidak berfungsi gitu. Nah sekarang masalahnya, bisa nggak lagi melek indera kita nggak berfungsi tapi kita melek? Nah itu dia. Itu yang kita akan bahas tuh ya. Wa ba'dul anwarin nabawiyati, dan sebagian cahaya-cahaya kenabian, qad yasta'li wa yastauli, itu kadang naik dan menguasai, bihaitsu la tastajirruhul hawas ila alamiha, sekiranya itu anggota indra tidak bisa narik tuh indranya ke alamnya, menarik cahaya itu ke alamnya, wala tushgilhu, dan tidak bisa menyibukkannya. Ya. Berapa banyak kita disibukkan pandangan kita ameh, berapa banyak hati kita, pala kita disibukkan sama pandangan kita, bener gak? Kita ini kalau mikir, apa yang kita lihat, apa yang kita lagi pikirin biasanya. Apa yang kita lihat dulu kan? Lihat apa nih? Kepikiran. Harusnya kita lagi gak mikirin itu. Cuman mata kita yang ngajak mikirin itu terus. Ya, ngelihat lontong. Enak juga tuh. Lagi zikir, subhanallah, subhanallah. Lihat lontong. Pikiran berubah gak? Lontong. Walaupun zikirnya subhan. Yang narik siapa tuh? Mata ini. Ngedenger. Kita lagi ngaji nih. Lagi ngobrol berdua nih. Teman kita lagi gosip sebelah. Kita lagi ngaji sama Ustadz nih. Nah, kok sebelah kuping ke sana tuh. Syagilatun, nyibukin kita. Ya. Yang tadinya pikiran kita fokusnya ke ilmu, karena dengar ada orang gibah ngomongin aib orang, jadi kuping kita pun kebagi dua. Pikiran pecah. Jadi yang bikin kita gak fokus apa? Indra kita, mata kita. Sama mulut, bisa juga nggak mulut? Bisa, lagi ngaji makan. Enak juga nih, beli di mana ya? Kayaknya Ustadz kemarin belinya di sini dah tuh. Jadi mikirin makanan tuh. Ya kan? Jadi seluruh indera kita inilah yang membuat hati kita nggak fokus. Makanya biar fokus gimana? Puasa. Ya, puasa mata. Jangan lihat yang macam-macam. Makanya kalau zikir kan merem. Zikir itu apa? Merem. Zikir itu ada yang merem, ada yang gelapin lampu. Kenapa nggak pakai lampu? Biar jangan mikirin yang lain-lain. Gitu. Lagi duduk zikir ngeliatin sejadah, kayak sejadahnya gambar orang. Kayaknya sejadahnya udah mikir lihat tembok. Ada yang nonton TV biar nggak takut gitu, nonton TV. Biar nggak takut nyetel TV deh.
Itu bikin nggak fokus. Jadi hati kita kemana-mana yang harusnya fokus, nggak fokus. Gitu. Nah ini sering terjadi itu ya. Jadi kalau Nabi nggak bisa tuh hatinya ditarik sama dunia, nggak bisa. Ya bahkan Nabi kalau ngelihat dunia apa? Allahumma la aish illa aisyal akhirah. Ya Allah nggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Artinya jangan sampai dunia ini memalingkan hatinya Nabi itu. Bahkan lagi tidur Nabi hatinya nggak berhenti. Ya, tanamu aini, mataku tidur, tapi nggak hatiku kata Rasulullah tuh. Ya, jelas ya. Karena memang yang ininya hidup tuh Nabi. Fayushahidu fil yaqzati ma yushahidu ghairuhu fil manam. Tanda itu ya. Maka Nabi melihat di alam sadarnya apa yang orang-orang lainnya lihat di alam mimpi. Gitu. Makanya kita kan bisa ngelihat Nabi. Ya. Kapan ngelihat Nabi? Di mimpi. Paling banter di mana? Di mimpi. Ya. Kita belum bisa ngelihat Nabi Yakzab. Kecuali kita udah kayak Nabi. Ngelihat yang biasanya di mimpi. Ya. Dilihatnya di mana? Yakzab. Apa Asmi? Oh, aman. Masih ada 2. Aman. Kalau mau beli aja ya. Jelas ya. Jadi kita jangan heran kalau ada wali ngeliat Nabi dalam kondisi yakzo. Kenapa? Ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama-ulamaku tuh kayak nabi-nabi Bani Israel. Berarti mereka punya satu keistimewaan yang kayak Nabi. Bisa ngelihat sesuatu yang gaib di alam nyata. Itu tinggi banget udah. Jadi kalau antum melihat sesuatu yang gaib, di alam tidur misalnya, itu mah biasa. Emang begitu caranya. Makanya saya kasih PR buat antum ya, buat kita semua itu. Coba antum tidur, cuman antum sadar antum tidur itu. Antum tidur, tapi antum sadar antum tidur. Itu PR tuh. Kalau antum udah bisa di situ, yaudah terusin aja dah. Tapi kalau kita nggak tidur aja, kita nggak sadar kita tidur, nah lambat tuh. Itu. Ya, jelas ya. Itu pertama itu. Antum tidur, antum sadar antum tidur. Ya. Ntar antum bisa ketemu orang-orang yang antum mau temuin. Antum mau ketemu siapa? Fulan, tinggal jalan. Itu bukan yang mustahil ya. Itu bukan hal yang mustahil. Ya, insya Allah di markas udah ada insya Allah yang begitu. Ya. Ya. Ada yang tidur, nggak sadar dia tidur. Nah itu. Tahu-tahu maghrib aja. Itu lebih sakti lagi itu ya. Dia bisa melipat sholat. Melipat bumi lagi, melipat sholat. Ya. Jadi jamaah. Gitu. Walakinnahu idza kana fi ghayatil kamal, akan tetapi kalau seandainya ia sudah berada pada puncak kesempurnaan, lam yaktasir idrakuhu ala mahdi surah mudrakah mubsarah. Ya. Dia tuh nggak sebatas idrak melihat sesuatu ala mahdi surah, sekedar gambaran yang dapat ditangkap mata saja. Bal abara minha ila sir, bahkan bisa nyebrang darinya kepada rahasia itu. Rahasianya, sirnya. Ya. Orang dulu kalau obat-obatan dari mana sih obat-obatan? Ya. Orang dulu nih kan ada obat buat mencret, apa obatnya? Jambu kelutuk. Tahu dari mana itu jambu kelutuk? Ya, tahu dari mana? Obat ini ambeien, obatnya daun ungu. Tahu dari mana itu obatnya? Ya, obat pusing duit 3 juta gitu kan. Itu mah semuanya Ustaz itu. Enggak juga ya tuh. Kalau duit orang gimana 3 juta. Ya, tahu dari mana tuh kok bisa begitu? Karena tadi dia ketika ngelihat daun-daunan, tuh daun ngomong. Ya, itu daunnya ngomong. Dia mengungkapkan rahasia dirinya. Saya obat mencret loh gitu. Itu daun ngomong. Dia bisa ngelihat sirnya. Gitu. Jelas ya. Karomah tuh. Ya, makanya udah sampai sini udah karomah babnya dah. Nabi, wali gitu. Ya. Dia bisa melihat sirnya. Fan kasyafalahu, maka tersingkaplah baginya tuh rahasia sesuatu tuh. Imam Ghazali banyak nih ngarang kitab-kitab rahasia. Afwan Ustaz Majuan. Ya.
Makanya ini kita belajar kitab Imam Ghazali ya, diantaranya kita belajar apa yang Imam Ghazali lihat. Kita kan jarang denger ya Imam Ghazali kayaknya nggak ada karomahnya dah kali gitu terbang gitu ya. Kali gitu lempar tongkat mimbar khutbah ya. Kena orang. Kayaknya jarang gitu karomah-karomah beliau gitu sepanjang saya baca karya beliau gitu. Apa karomahnya? Ini karomah kurang apa bisa ngejelasin begini berarti tandanya beliau udah nyampe. Ya, nggak mungkin orang bisa ceritain warpat kalau belum ke warpat. Iya, belum nyampe. Fankasyafalah maka tersingkap baginya annal iman bahwasanya iman jazibatun ilal alamil ladzi yu'abbar anhu bil jannah. Itu iman bisa jazib menarik ya. Iman itu jazibah yang menarik seseorang ilal alam kepada satu alam yang diungkapkan dengannya istilah surga. Ya. Jadi kenapa sih orang-orang itu ya bisa senang sholat, senang ibadah karena dia punya iman. Karena iman itulah yang narik dia gitu. Jelas. Itu kalau buat kita nggak jelas. Fungsinya iman, perannya iman buat kita nggak jelas. Karena iman kan nggak kelihatan. Tapi buat Nabi yang sudah melihat hakikat. Oh iya ternyata benar itu. Ya, iman itu adalah sesuatu yang bisa menarik orang ke dalam surga atau amalan-amalan surga. Wa huwal alamul a'la dan itu adalah alam yang tinggi. Wal ghina wal sarwah dan kekayaan dan harta benda yang banyak jazibani. Keduanya itu bisa menarik ilal hayatil hadirah orang kepada kehidupan nyata. Itu alam yang lebih rendah. Makanya gini, ya. Orang kalau belum dikasih lihat sama Allah keindahan di alam malakut, bagaimana luar biasanya alam malakut dengan matanya ya. Bukan dengan pikirannya atau dengan khayalannya. Kalau belum bisa nyampe ke sana, masih wah ngelihat dunia gitu. Masih wah ngelihat dunia gitu. Belum bener-bener dah orang itu dikatakan ya cinta akhirat belum. Belum lihat. Kayak sama lagi nih antum saya kasih analogi dah. Ada perempuan cakep banget katanya. Cakep banget baru katanya yang ngomong Wahyan lagi kan gitu. Cakep nih gitu. Nah kita kan nggak tahu standarnya Wahyan. Ya kan jangan-jangan kambing dibedakin demen lah gitu. Nah kita nggak tahu nih kata Wahyan cakep gitu. Ujang nanya emang bener Yan? Cius gak nih cius? Bener cakep. Ya anak patah hilal lewat. Wah salah. Berarti sama Manak Sultan berarti. Lewat. Kita kan belum yakin kalau belum lihat. Walaupun kita percaya Wahyan nih. Emang Wahyan seleranya bukan kaleng-kaleng dah pokoknya. Ya salah. Iya Wahyan ya. Makanya dia sampai sekarang milih-milih cap cip cup kalah. Kita doain Wahyan semoga dapat jodoh yang soleh. Ujang belum percaya, masa sih gua gak percaya? Dikasih lihat fotonya. Masya Allah bening banget, mukanya kayak orang Uzbek. Uzbek tau gak? Pekayon sono dikit. Wah kata Ujang, baru nih itu. Baru yakin beda sama yang belum pernah lihat. Baru katanya. Kita kan akhirat luar biasa, sorga luar biasa, baru katanya ini kita belum lihat. Ya. Makanya kalau dibilang, kalau kita nih yang belum lihat sorga, bilang dunia itu ini rendah, aneh gak percaya. Ya. Kenapa? Ungkapan kita tuh baru bersumber ilmu, yakin belum hakul. Makanya keyakinannya para aulia yang udah dikasih lihat itu semua, ya pasti mereka benci sama dunia. Bukan sekedar katanya. Tuh. Nah itu tadi ya. Jadi demikian tuh yang namanya kekayaan itu punya daya tarik. Makanya jangan banyak-banyak nongkrong main sama orang kaya. Lama-lama gaya hidup kita berubah. Biasanya naik motor karisma nongkrong sama orang kaya, malu pakai karisma. Ya. Biasanya kita apa adanya nongkrong sama orang kaya kudu ada apanya tuh. Ya. Kunci main banyak-banyakan kan kunci Fortuner gitu. Kunci Alphard, kita kunci gembok doang. Gembok ayam lah gitu. Kunci gembok ayam lah gitu. Kan jadi malu kita bener gak? Itu. Ente main dah, ente punya mobil kayak aneh kali ya gini. Main kita tuh
nongkrong sama mobilnya Fortuner, Alphard, Porsche begitu-gitu. Kita paling jelek banget, tapi minimal di hati kita ada kepengenan tuh, pengen kayak dia gitu. Itu yang saya bilang jazib itu, narik itu. Maka jangan sering-sering gitu. Minimal kalau kita nggak punya, pengen punya, itu udah sumber masalah udah. Yang tadinya bersyukur jadi nggak bersyukur tuh. Punya temen bini cakep-cakep, bini kita rada butak dikit kan gitu ya. Ya Allah, ngapa sih bini gue begini banget? Jadi kurang bersyukur. Padahal bini kita yang paling cakep kalau sendiri kan gitu. Jadi kurang bersyukur gara-gara sebelahnya ya. Tuh. Orang-orang cakep. Coba kalau bini kita sendirian di rumah kan cakep kan sendiri. Paling cakep sendiri gitu. Tuh, ya, tarikan dunia begitu tuh. Fa'in kanal jazib ila ashghalid dunya aqwa. Kalau seandainya yang menarik ya, tarikan kepada kesibukan dunia lebih kuat, au muqawiman lil jazib akhar, atau dia ada sesuatu lagi yang menarik yang lainnya, sara anil masir ila jannah, sodda anil masir ila jannah, maka tarikan itu akan menghalangi kita dari kita berjalan ke surga. Kalau tarikan dunianya lebih kuat, ya, ya kayak kita lagi narik gojek gitu, ya kan? Ketika bunyi tarikan ame ajan, kira-kira menang mana itu? Kan di situ. Ya. Apalagi yang nariknya, wah nih gede nih kakap nih, kalau kata Mas Eko kakap ini tuh, gelisah juga hati. Alasan setan, udah nggak apa-apa, sholat kan 2:30 bisa gitu, mungkinan udah. Apalagi katanya boleh juga jamak kayaknya gitu, terus aja tuh. Makin jauh dah tuh. Ya, tarikannya kencang. Ya. Wa in kana jazibul iman aqwa, kalau tarikan imannya yang lebih kuat, aurasa usron wa but'an fi sairih, maka ya menyebabkan orang itu menjadi sulit, menjadi but'an, menjadi lambat dalam jalan dia kepada dunia. Fayakunu misaluhu fi alami syahadah habwa, maka itu permisalannya di alam nyata kita seperti orang merangkak. Jadi begini gambarannya. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi, orang soleh luar biasa, sahabat muhajir, ya, orang yang hijrah karena Allah. Nah itu beliau itu memang punya daya tarik dunia yang kuat. Kemanapun beliau dagang pasti untung udah itu. Sehingga tarikan dunia, tarikan imannya kuat, cuman tarikan dunianya juga apa tuh? Kuat. Maka Nabi gambarkan orang yang kayak begini, ntar di dalam sorga, masuk sorganya ngerangkak. Bukan dalam makna ngerangkak, tapi maknanya lambat. Karena main kuat-kuatan antara tarikan iman dengan tarikan dunia. Tuh, gitu. Meskipun tarikan imannya kuat, tapi dunia juga kuat. Ntar masuk surganya ngerangkak. Bukan ngerangkak dalam maknanya, sebenarnya bukan. Gitu. Ya. Jadi jangan pahami satu makna yang gaib itu dengan makna zahir gitu. Walaupun bisa saja, sebagaimana kemarin orang yang tukang azan lehernya apa? Bukan berarti kayak jerapah. Tapi maknanya apa kalau lehernya panjang? Orang ini terkenal, masyhur. Kayak orang lagi ngumpul banyak nih, lehernya panjang, kelihatan nggak dia? Nah itu dia masyhur mananya. Jadi makna leher panjang masyhur gitu. Jadi Imam Ghazali ngajarin kita nih, nah begitulah yang dilihat sama Nabi. Tuh. Fakadzalika tatajalla lahu anwarul asrar. Begitu juga akan tajalla, akan nampak baginya cahaya-cahaya rahasia min wara'i zujajatil khayal, di balik kaca-kaca imajinasinya. Tuh ya. Jadi yang kemarin kita gambarin semprong lampu ya. Kalau lampunya bening, cahayanya akan nampak bersinar tuh ya. Wa kadzalika, begitupun juga layak tasiru fi hukmihi ala Abdurrahman wa in kana ibsaruhu maksuran alaih bal yuhkamu bihi ala kulli man qawiyat basiratuhu. Begitu juga tidaklah hanya sekedar atau sebatas dalam hukumnya atas Abdurrahman saja. Ya. Wa in kana ibsaruhu maksuran alaih, meskipun pandangannya itu hanya terbatas kepada Abdurrahman saja. Bal yuhkamu bihi ala kulli man qawiyat basiratuhu.
Nah, bahkan dihukumi juga atas setiap orang yang kuat basirahnya, wastahkama imanuhu dan sempurna keimanannya, wa kasurat sauratuhu kasratan tuzahimul iman. Bahkan juga banyak ya sarwatuhu ya, apa namanya sarwah tadi? Kekayaan ya. Yang mana itu kekayaannya itu tuzahimul iman, tuzahimul iman itu menandingi daripada imannya. Lakin la tuqawimuhu lirujhani quwwatil iman. Tapi tidak mengalahkan keimanannya karena lebih unggul keimanan daripada tarikan dunianya tadi. Ya, jadi gini, hukum yang masuk surga merangkak itu bukan Abdurrahman Auf doang. Itu berlaku sama siapa aja. Gitu. Siapa aja yang kuat basirohnya, kuat imannya, tapi juga banyak hartanya. Ya. Maka ini dipahami oleh banyak ulama, termasuk siapa? Termasuk Al-Imam Muhammad bin Wasi'. Ya kalau nggak salah beliau dengan siapa gitu sahabatnya, kalau nggak salah Imam Junaid kalau nggak salah. Itu main dikit-dikitan baju. Gitu. Kenapa main dikit-dikitan baju? Ya tadi, karena orang yang paling banyak hartanya nanti paling lama hisapnya. Seolah masuk surganya merangkak, jadi kesannya lambat gitu. Jadi pemahaman para ulama bukan cuma beliau doang, kita juga bisa kena hukum itu gitu. Kan itu kan tamsil aja gitu. Ya. Sebagaimana hadis tentang Sayyidina Bilal, orang yang masuk surga ya udah apa? Orang yang kedengeran sendalnya di dalam surga, artinya udah pasti masuk surga. Siapa itu? Orang yang dawamul wudu gitu. Berarti semua orang yang dawamul wudu sama kayak Bilal bin Rabah gitu. Semua ya dikias tuh ya. Fahadha yu'arrifuka, ini perkara ini atau pembahasan ini akan mengenalkanmu bagaimana kaifiyata irsalil anbiya aswar, bagaimana cara nabi-nabi menangkap simbol-simbol dan lambang-lambang itu tuh, ya. Jelas ya. Wa kaifiyata musyahadatihim al-ma'ani min wara'is suwar, dan bagaimana cara mereka menyaksikan makna di balik gambar-gambar. Tuh ya. Yang kemarin saya contohkan ya. Gitu. Kalau kita ngimpinya ini maknanya apa? Ngimpinya ini maknanya apa? Kok mimpinya ini maknanya ini? Ya, tadi maknanya yang dilihat gitu. Wal aglab, dan keumumannya. Annahu yakunul makna sabiqon ila musyahadatil batinah. Umumnya ya makna itu lebih dulu daripada penyaksian makna batin. Ya. Ya umumnya yang ada pada aulia, pada nabi, lebih dulu maknanya dulu. Gitu. Ya, maknanya dulu ila musyahadatil batin summa yusyriku minha ruh al khayali. Barulah setelah maknanya muncul dalam penyaksian batin, barulah bersinar darinya atas ruh khayali. Fayantobiul khayal, maka imajinasi atau khayal tadi itu yantobi tercetak bisuratin dalam bentuk gambar muwaziyatin yang sama lil makna, muhakiyatin lahu yang persis dengan makna tersebut. Jadi prosesnya yang dilihat para nabi ya. Para nabi melihat apa tadi? Melihat makna dalam penyaksian batinnya, di batinnya, makna di batin. Habis ngelihat makna di batin baru muncul tuh satu apa? Satu ruh, satu gambaran khayal, imajinasi. Ya. Nah, setelah muncul ini barulah muncul apa tuh? Al-khayal. Al-khayal itu sendiri. Dengan bentuk gambaran yang sama dengan makna. Ya, jadi ini bagaimana para nabi memandang atau para aulia memandang sesuatu. Ya, jadi nggak langsung gambarnya dulu, ya, maknanya dulu, gitu. Contoh misalnya nih ada orang apa namanya punya ciri orang yang suka ngikutin syahwat misalnya. Kata Imam Ghazali kan gitu ya. Yang muncul di hatinya orang itu ya ini orang suka syahwat misalnya gitu. Suka apa? Nggak bisa nahan syahwat. Ntar setelah lama baru muncul gambaran babinya, gitu. Kan orang yang syahwat kan identik dengan apa tuh? Babi, gitu. Gambaran babinya belakangan. Makanya di dalam kitab Kimia Sa'adah orang yang cenderung dengan syahwat itu mukanya dilihat sama para nabi babi. Dan orang yang emosi dilihat sama para nabi, para aulia mukanya anjing gitu. Nah, gambar itu dilihat dengan matanya.
Tapi sebelum matanya ngelihat itu gambar itu, perasaannya dulu gitu. Di hatinya dulu udah kegambar gitu. Jelas. Nah, bedanya kalau ame orang-orang yang belum sampai situ, belum mukasyafah, baru di hatinya gitu. Ya. Berarti baru apa tadi itu? Makna sabikon ila musyahadatil batinah. Baru maknanya aja gitu. Belum sampai apa tadi? Ya, yang tobi tercetak itu yang namanya imajinasinya dengan gambaran yang muaziah ya. Saya katakan muaziah ya. Berarti gambarannya bukan, contoh misalnya gini. Ente orangnya apa tadi? Tukang apa? Orang yang ngikutin syahwat. Gambarnya babi. Kenapa? Emang cocok gitu. Muaziah. Ya. Gitu. Sama kayak Imam Ghazali punya saudara kan. Ketika Imam Ghazali sholat, yang dilihat apa? Darah. Gitu. Jadi yang dipikirin itu kadang bukan sesuatu yang lagi Imam Ghazali pikirin, tapi yang sesuai gitu. Imam Ghazali ternyata lagi mikirin apa? Bab head. Kenapa enggak yang dilihat sama saudaranya itu apa? Gambar kitab misalnya gitu. Kan lagi mikirin ilmu tuh. Kenapa yang dibayangkan adalah yang termuncul adalah gambar apa? Darah. Karena memang Imam Ghazali karena memang itu makna darah itu muaziah gitu. Sepadan dengan head gitu. Ya, jelas ya. Nah, ketika ngelihat darah, maka para ambiya, para aulia ngelihat nih orang lagi mikirin apa nih, kok yang kelihatan namanya darah gitu. Ya. Sama kayak orang tukang urut dah, yang udah punya ilmu nih tukang urut nih. Ini cerita tukang urut sih. Aneh nih saat kalau ngobatin orang, sebelum berangkat itu badan aneh sakit. Misal paha aneh sakit. Ya. Itu aneh tahu tuh yang pengen minta obatin aneh pahanya sakit gitu. Kenapa dia tahu? Kok tahu? Karena aneh sakit. Tapi dia nggak tahu nih sakit karena apa gitu. Paham nggak? Ya, sama aulia, sebagian aulia ketika dilihat darah dia nggak tahu nih darah ini apa gitu. Ditaunya mendarah aja gitu. Dan dia nggak tahu tuh. Ya ini darah maksudnya apa? Nah kalau belum bisa membaca simbol gitu. Jadi simbol-simbolnya aja. Sebagian begitu ya. Tuh. Ada lagi yang dikasih gambaran mukasyafah. Ya. Jadi ente duduk, ente kebuka layar. Ini begini gitu. Ada yang sudah sampai situ gitu. Ya. Cuman jangan pakai minta ya gitu. Berat, jangan sekali-kali minta kasyaf jangan. Ya, minta istiqomah aja. Ya. Karena umumnya orang yang minta kasyaf, umumnya kalau emang mereka ini minta dicabut. Karena nggak enak gitu. Nggak enak ya. Wa hadzan namtu minal wahyi fil yaqdah yaftakir ila ta'wil. Dan model semacam ini, hadzan namat ya, model semacam ini daripada wahyu dalam yaqzah, dalam ke alam sadar, yaftakiru ila ta'wil, membutuhkan ta'wil tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paham enggak? Butuh ta'wil. Jadi kalau aneh ngelihat misalnya ujang gitu, lontong, gambarnya lontong gitu. Nah, apaan tuh gitu. Itu butuh takwil. Butuh takwil. Takwilnya apa gitu. Ya. Jadi enggak serta merta langsung tahu gini, enggak. Lihat dulu gitu. Butuh takwil. Kama annahu fin naum, sebagaimana mimpi yaftakir ila ta'bir. Itu butuh ya takbir, butuh tafsir gitu. Ya takbir istilahnya takbir ya. Jelas? Ya. Wal waqi' minhu fin naumi nisbatuhu ilal khawasin nabawiyah nisbatul wahid ila sittatin wa arba'in. Satu hal darinya ya. Satu hal ya al waqi', satu hal yang terjadi ya di dalam tidur. Nisbatuhu itu nisbatnya kepada kekhususan Nabi itu nisbat 1 kepada 46. Jadi nabi-nabi itu memiliki 46 keistimewaan. Nabi punya 46 keistimewaan. Ya, nubuat orang bilang. 46 nubuat. Satu di antaranya, satu nubuatnya adalah mimpi. Nabi Muhammad pernah bermimpi. Ya. Pernah ada yang nanya, Nabi pernah mimpi gak sih? Debat. Ya.
Nabi pernah ngimpi, bahkan sering bermimpi. Cuman beda mimpinya sama kita. Mimpinya Nabi wahyu pasti benar. Kalau kita kan mimpinya ngawur ya. Nah, dari 40 kenabian, keistimewaan buat para nabi, dikasih satu buat umat kita, itu ngimpi. Ya. Jadi yang dialami para nabi, kita nggak alami kecuali satu, ngimpi. Gitu. Kita nggak dapat mujizat nggak. Ya, kita nggak ada yang kayak nabi-nabi dulu, nggak ada. Cuman satu yang sama, ngimpi. Makanya perkara ngimpi ini jangan diremehkan. Ya. Ya. Tapi nggak buat semua orang, nggak semua orang ujungnya bicara mimpi semua, enggak. Ini kekhususan. Maka Said Maliki itu punya murid kayak Taifur namanya. Itu kayak Taifur itu memang sahibul mimpi. Jadi kalau apa-apa nanya beliau gimana ngimpi apa Taifur? Aneh ngimpi Nabi. Ngimpi apa Nabi? Ngimpi Nabi gini misalnya gitu. Itu nggak semua santri, nggak ada satu santri yang memang ini muakkal mungkin. Ya Allah menitipkan itu isyarat-isyaratnya lewat ini santri. Dan nggak mesti gurunya, gitu. Jelas? Jadi perkara mimpi ini penting. Tuh. Saking pentingnya disebutkan dalam surat apa? Dalam surat Yusuf. Tuh. Kita buka sedikit surat Yusuf. Ya. Tuh. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ya. Ketika cerita mimpi kata ayahnya jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida. Maka mereka akan merencanakan tipu daya bagimu. Inna syaitan lil insani aduwwum mubin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Begitupun ya Tuhanmu telah memilih engkau ya Yusuf dan dia mengajarkanmu takwil mimpi. Kalau takwil mimpi enggak penting enggak diceritain sama Allah. Berarti ada peran di sini gitu. Ya. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Tuh. Baru nanti cerita ngimpi lagi nanti kan ya. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi. Kalau nggak penting nggak diceritain sama Allah. Karena penting. Ya gitu. Bahkan saking pentingnya mimpi, Sayyidil Walid nulis buku Al-Afran. Tentang mimpi-mimpi beliau ditulis. Kalau kita emang nggak usah kayaknya itu. Malam ini ngimpi dikejar Ultraman. Dikejar Susana. Asal ditulis itu gitu. Ya was-was itu. Ada ngimpi rep-repan. Jelas ya. Tuh. Tahun lalu kalau nggak salah ya saya pengen nulis buku tentang itu, teman nggak jadi, belum selesai. Jelas ya. Jadi kita mendapatkan satu dari berapa tadi tuh? 46 kenabian. Dikasih satu mimpi. Wal waqi'u fil yaqzati nisbatuhu a'dham min dzalik. Dan yang terjadi di alam nyata nisbatuhu ya, nisbatnya a'dham min zalik lebih besar daripada itu. Jadi gini, kalau ente bermimpi sesuatu yang luar biasa di mimpi, gitu Masya Allah. Cuma kalau ente mengalami itu di alam nyata, itu yang luar biasa lagi. Gitu. A'dham min zalik. Ya, gitu. Wa yudhannu anna nisbatahu ilaihi nisbatul wahid ila. Nah jadi nisbatnya ini mimpi itu 1 kepada 3. Ya. Fa innal ladzi in kashafa lana minal khawasin nabawiyah tanhasiru syu'abuha fi salasati ajnas. Karena yang sudah tersingkap pada kami kata Imam Ghazali nih dari keistimewaan para nabi itu hanya terbatas ya cabangnya 3 jenis. Ya. Dan mimpi salah satu dari 3 jenis tadi. Berarti antum bisa bayangkan tuh ya. Keistimewaan nabi itu 3 jenis. Mungkin mukjizat yang nyata. Ya, tapi yang melihat cuma orang tertentu, orang yang di zamannya. Yang kedua mukjizat yang kekal. Yang satu mungkin yang gaib. Nah gaib itu merupakan bagian dari apa tadi? Kenabian. Jadi mimpi salah satunya berarti 1/3 ya keistimewaan jenis keistimewaan nabi itu kita dapat. Gitu. Mimpi. Gitu. Makanya tadi saya bilang kalau ente pengen lihat yang zahir di mimpi dulu minimal. Gitu. Pengen lihat Rasul Yaqzah?
Di mimpi dulu minimal gitu. Itu pun di mimpi kalau kudu sering. Saking seringnya ngelihat Nabi di alam mimpi sampai nanti terbawa di alam nyata. Ya, tercetak. Nah, untuk sampai situ minimal sadar dulu ente lagi ngimpi itu. Kalau belum sadar lagi ngimpi namanya ya masih tidur di dalam tidur ya. Apalagi udah bisa begadang di mimpi lebih hebat lagi. Ya. Tidur, mimpi bangun ternyata masih tidur. Hebat tuh. Bangun lagi ternyata dia masih tidur. Itu mimpi di balik mimpi itu. Ya itu. Itulah pengalaman-pengalaman itu cerita-cerita aja, cerita orang lah. Nah, Al-Qutbus Tsani sekarang bagian yang kedua ya. Poros yang kedua, kemarin poros yang pertama. Tentang tingkatan ruh. Nah, ini dia nih, penting nih saya jelasin. Is bi ma'rifatiha tu'rafu amsilatul Quran, karena dengan mengetahui istilah-istilah ini kita akan tahu permisalan Quran. Fal awwalu minha, yang pertama daripada ruh. Yang namanya pertama ar-ruhul hassas, ruh hassas. Apa ruhul hassas? Wa huwa alladhi yatalaqqa ma turiduhul hawasul khams, yaitu roh yang bisa yatalaqqa, menerima apa yang datang ya, apa yang didatangkan oleh indera yang 5. Itu ya. Roh yang bisa menangkap sesuatu, roh hassas namanya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh indera ditangkap sama dia. Contoh, mata ngelihat di depan burung ada tembok, pasti burung ke atas terbang. Pasti burung menghindar. Itu namanya ruh al-hassas. Sama kayak orang, kayak manusia kayak kita nih. Kita lari, ada kali lompat gak? Lompat. Mengkali Ciliwung gitu. Tenggelam gitu. Ya. Wa ka'annahu aslur ruhil hayawani wa awaluhu. Ya, dan itu adalah asalnya roh hewan dan permulaannya. Ya. Jadi roh hewan itu roh hassas. Ya. Makanya kalau ente nonton film-film apa yang binatang yang lucu-lucu yang kocak-kocak tuh itu, dia udah kayak orang udah gitu. Ya kan? Anjing kita pengen timpuk kabur gak dia? Hassas karena dia ngeliat gitu. Id yasiru bihil hayawanu hayawanan, karena dengan roh hassas tadi hewan itu jadi hewan. Wa huwa maujudun lis-sabiyyir radi, dan roh ini ada juga pada bayi yang masih menyusui itu ya. Jadi bayi masih nyusu dia punya itu rohul hassas. Itu yang pertama. Yang kedua, rohul khayali. Roh khayali ya, roh imajinasi. Wa huwa alladhi yatasabbatu ma awradathul hawas. Ya. Yaitu apa saja yang bisa menetap ya daripada apa yang diinformasikan oleh indera. Ya. Wa yahfadhuhu makhzunan indah, dan dapat ditangkap disimpan oleh ya olehnya. Ya. Jadi roh khoyali itu roh ya yang menerima informasi dari indera dan disimpan. Nah, itu bedanya. Kalau yang tadi hassas nggak nyimpen dia. Ya, jadi kita bisa tulis di sini. Ya. Roh hassas, apa tadi hassas? Menerima. Udah jelek buat tulisannya ya. Menerima informasi indera. Kalau roh khoyal menerima dan menyimpan, disimpan sama dia. Liya'ridahu ala rohil akli, untuk menunjukkannya kepada roh akal. Nah, ini bedanya.
Alladzi fauqahu, yang mana ruh akal itu berada di atas ruh khayal. Innal hajati ilaih, ketika dibutuhkan. Ya, itu namanya ruh khayal. Ya. Ini yang kita pakai biasanya buat ya meniru. Ya. Kita ngeliat gunung nih, kita apalin kan. Makanya ada salah satu cara menghafal itu melihat. Jadi kalau kita menghafal Quran nih, lihat aja Quran ayatnya, merem. Nah, nempel tuh di situ. Nah, itu namanya khayal. Ya. Dan dia akan menangkap gambaran yang sudah kita tangkap dengan mata dan dikirim ke otak, ke akal. Itu. Wa hadza la yujadu lis-sabiyyir radi'i fi bidayati nusyu'ih. Ini kata Imam Ghazali, ya roh khoyal ini tidak ada pada anak kecil yang masih nyusu. Fi bidayati nusyu'ih, pada awal mula pertumbuhannya. Tuh, anak baik mah gak punya roh khoyal ya. Gak bisa ingat. Gitu. Walidzalika yula'u bisyai' liya'khudhahu fa idza ghuyiba anhu nasiyahu. Kata Imam Ghazali ini ajib nih. Oleh karena itu, yula'u bisyai', anak kecil tuh kadang suka pengen sesuatu, liya'khudhahu, untuk dimainkannya, diambilnya. Fa idza ghuyiba anhu, kalau barangnya enggak ada, nasiyahu, dilupain aja udah. Ya. Anak kecil tuh bukan orang yang pinter ngingat-ngingat. Anak kecil tuh orang yang gampang ngelupain sesuatu. Makanya baik anak kecil kalau berantem, itu juga baik. Bapaknya yang berantem. Ya kan gitu ya. Sifat anak kecil yang paling pantas, yang paling bagus itu kalau berantem sama orang, marah sama orang, cepet lupanya. Karena mereka emang belum sempurna indra khoyalnya. Ruh khoyalnya belum sempurna. Gak bisa ingat-ingat tuh, gak bisa. Dia pengen sesuatu, disingkirin, dikasih handphone, ke sini. Dia gak ke situ, gak kayak kita. Ya. Udah tahu, diputusin, dijauhin kayak gitu. Itu lagi. Dikasih yang baru, nggak mau yang gitu juga. Yes. Ibarat kata dikasih tahu nih, dikasih tahu, ya, tahu, dia maunya tahu, dikasih pastel yang mahal yang gocap satu, nggak mau, maunya tahu juga. Kan bodoh namanya. Ya. Coba contoh anak kecil tuh, anak kecil gampang dialihkan gitu. Dia pengen sesuatu, ini langsung tuh, ya. Langsung hilang tuh anak kecil. Walam tunazi'hu nafsuhu ilaihi, dan tidak dia itu menarik jiwanya kepadanya. Udah. Ila an yakbur qalila. Nah, sampai di dewasa. Tuh, kalau di dewasa nah baru tuh. Fa yasiru bihaisu idza ghuyiba anhu baka wa talabah. Kalau udah dewasa, kalau ada sesuatu yang dipengen hilang, dia nangis dan nuntut tuh. Dia guling-guling di pasir. Oh gak pulang, maunya mainan itu. Kadang duit 2.000-an nih, 2.000. Dikasih duit nih 2.000 misalnya gitu. Enggak mau 2.000-nya gitu juga. Allah kayak Muhammad gitu kan, Umar tuh. Kalau nangis tuh. Ini bang, nih goceng. Enggak 2.000 juga. Ini 2.000 yang sama. Enggak 2.000 yang itu juga. Berarti udah gede. Udah ingat. Tuh, anak nyusuin mah kagak ingat. Kalau gitu misal nyusuin sama maknya. Terus disusuin sama orang gitu. Dia kagak milih enggak. Makanya gak enak nih gitu. Ada rasa samsunya. Atulah kayak ditegasin. Ya, dia nggak milih-milih siapapun yang nyusuin, anak kecil mah iya legowo gitu. Gitu jelas ya. Tuh. Kenapa dia bisa nangis? Kenapa dia bisa nuntut hal yang sama? Libaqai suratihi, karena sudah nempel gambarannya, mahfuzatan fi khayali, udah kejaga di khayalnya dia. Udah mulai tumbuh dia itu. Ya. Jelas. Kayaknya kalau ada orang belajar kagak nempel-nempel di otak ya. Kagak masuk di sini, kagak gambar-gambar gitu, lupa mulu, hilang mulu. Nah ini ketuker kali sama kucing nih. Manusia nggak begitu, manusia itu dikasih ame Allah tuh, ya gitu. Maka apa yang menyebabkan orang tuh kok indranya kok lemah gitu? Tadi aja anak kecil deh Muhammad tuh kan dikasih tadi tuh duit 2.000-an nggak mau, diinget tuh bukan itu duitnya, ada ciri-cirinya dihafal tuh. Anak umur segitu tahun kok bisa ingat gitu? Kenapa pelajaran susah banget nempel gitu? Pasti yang salah gara-gara kebanyakan main handphone, kebanyakan
sos dan sebagainya. Itu yang bikin otak tumpul. Main game tiap hari itu numpulin otak kita. Jadi jiwa kita nggak peka gitu ya. Otak kita tumpul tuh. Nauzubillah min zalik tuh. Wa hadza qad yujad li ba'dil hayawan duna ba'd. Nah, tapi ya ruh khoyali ini juga ada di sebagian hewan. Ya, tapi enggak sebagiannya. Ya tuh. Contoh apa? Wala yujad lil farash, tidak ada tuh pada kupu-kupu farash. Al mutahafid alan nar, yang bertebangan di atas api. Kupu-kupu enggak punya daya khoyal. Dia punyanya hassas. Dia enggak punya ruh khayali. Kenapa? Li'annahu yaqsid an-nara li syaghafi bidya'in nahar. Karena kupu-kupu itu selalu ngamperin api li syaghafihi, karena dianggap itu ya cahaya siang. Ya. Kupu-kupu itu paling demen cahaya gitu. Dia suka sama cahaya. Tapi dikira apa tuh? Api itu apa tuh? Cahaya siang, padahal cahaya yang membakar. Khayazunnu an-nasiraj, dia kira bahwa itu lampu cahaya pelita, lampu api itu ya qawwatun maftuhah, adalah lubang yang terbuka ila maudhi'id dia, menuju sumber cahaya yang disenengin. Fayulqi nafsahu alaihi, ketika itu kupu-kupu masuk ke lubang lampu tadi, ya ta'adzabi, dia merasa sakit dengan sebab api tersebut. Ya. Jadi kupu-kupu ngiranya apa tuh? Oh itu kayak apa? Kayak model laron dah gitu ya. Gitu. Dipikir laron, wah cahaya nih, laron ngumpul, kebakar gitu. Nah yang lucu, lakinnau idza jawazahu, yang lucunya kalau kupu-kupu udah pergi ngelewatin tuh cahaya dan dia itu hasala fi maudhi'idz zulmah, berada di tempat gelap lagi, awadahu marrotan ba'da ukhra, dicoba lagi, masuk lagi ke situ. Kenapa kok dia masuk lagi? Karena tidak punya daya ingat. Gitu. Karena nggak punya daya ingat, nggak punya khoyali, nggak kerekam tuh. Tuh ya. Walau kana lahur ruh al-hafiz, seandainya tuh kupu-kupu punya ruh yang bisa mengingat, al-mutatsabbit ya, al-mustasbit afwan, al-mustasbit yang kuat, lima addahul his, bagi apa yang telah diinformasikan oleh indranya kepadanya, minal alam, dari sakit, lama awadahu, kagak bakal dibalik. Ya. Ba'da antadarrara bihi maratan, setelah dia itu tersakiti berulang-ulang kali. Ya salam tuh. Ya. Makanya penting nih itu. Ya. Kenapa? Fal kalbu, anjing, idza durib, kalau dipukul sekali bil khosyabah, dengan kayu, fa idza ra'atil kal khosyabah, kalau lihat tuh kayu lagi, fi di ahadin, di tangan orang, ba'da dzalik, setelah itu min bu'din, harap dia takut. Anjing aja kalau ngelihat ada orang mukulin dia, terus dilihat itu kayu lagi, dia takut sama tuh kayu, dipegi. Karena punya apa tuh? Ruh al-khayali. Kenapa ada sekelompok wanita gitu, udah tahu disakitin, udah tahu di KDRT, masih balik lagi. Berarti jangan-jangan dia tidak lebih mulia dari apa tuh? Anjing masih punya khoyali, dia masih ingat yang nyakitin dia siapa ya? Tuh. Ini balik lagi, sakitin lagi, balik lagi. Curhat ke ustad. Saya disakiti sama suami saya. Gimana ustad? Udah tinggalin. Besok balikan lagi. Udah curhat, balikan lagi. Kan namanya kagak ngambil pelajaran tuh. Ini anjing aja tahu. Makanya sebagian hewan tuh kalau udah disakitin kayak gajah. Gajah itu ngikatnya itu nggak dengan besi, nggak, dengan kayu. Awalnya pakai besi. Ketika pengen kabur, sakitan, mundur lagi, kabur lagi, kesakitan. Karena sudah trauma. Yang diingat dia kalau diikat pasti dengan besi. Ternyata pas diikat dengan besi hanya sekedar dengan kayu, dia nggak bakal kabur. Kenapa? Karena daya rekamnya kuat tuh gajah. Ya. Jadi ada sebagian hewan daya rekamnya termasuk anjing. Ama muka-muka antum dikenal nih. Ini sohib nih gitu. Sohib nih, CS gitu kan. Nggak bakal gigit ya, nggak bakal. Makanya kalau orang Islam kan rada galak dia kan. Gitu, yang heran santri dekat banget sama anjing. Waduh, jangan-jangan nih Nasrani gitu. Ini deh sama anjing dekat banget. CS deh. Ngopi bareng gitu. Jelas ya. Jadi anjing itu punya daya ingat yang kuat. Makanya ada satu kisah tuh yang anjing itu ya. Yang anjing punya majikan, yang majikannya mati ditungguin sama tuh anjing. Karena anjing biar najis mughalazo setia. Ya makanya yang selingkuh lebih anjing dari
kurang setia. Anjing tuh setia gitu sama majikannya. Nah itu ya, itu Allah kasih tuh ya binatang sebagiannya apa tuh? Ruh al khoyali. Maka kita nih yang udah umur udah usia balik harusnya udah ada khoyali kita nih. Itu. Udah bisa nginget, bisa ngapal gitu ya. Asalis yang ketiga ruh akli, ya ruh akli. Alladzi bihi tudrak al maani al kharija anil hissi wal khayal. Itu yang dengannya dapat diketahui makna-makna luar ya daripada his dan khayal tuh ya. Wa huwal jauhar insanil khas, ini adalah sesuatu inti ya manusia yang khusus. Wala yujad lil bahaim, tidak ada ditemukan pada hewan, enggak ada. Wala lisibyan, anak kecil enggak ada. Ya. Jadi kalau misalnya tadi kita memahami ya ini ikhfa, ini idgham, ini marfu, ini mansub, ini pakai akli. Ya. Karena itulah ciri manusia. Kalau refleks itu binatang bisa diajarin. Ya. Binatang bisa diajarin refleks. Ya. Kalau ente hanya mengandalkan refleks semata, berarti kita nggak lebih mulia dari binatang. Binatang tuh nggak bisa aneh, mikir, gitu. Ya. Wa mudrokatuhu, dan objek yang didapat oleh ruh akli tadi adalah ma'arif kuliah, seluruh pengetahuan doruriyah yang bersifat doruri. Doruri saja ya, doruri. Kama dzakarna, sebagaimana yang kami sebutkan inda tarjih nuril akli, ketika mengunggulkan nur akal dengan nur mata tuh. Nah yang keempat baru nih ruh fikri. Nah lebih tinggi lagi daripada akli. Kalau akli menangkap yang doruri. Gelas berasap, tandanya apa? Nah, lihat dulu ada esnya enggak? Kalau gelas berasap, intinya ini bisa jadi panas kan begitu ya. Akal kita secara darurat ngomong, nah itu roh akli. Tapi percampuran antara zat ini dengan zat itu yang kita nggak tahu kandungannya, itu fikri, lebih tinggi lagi. Ya. Karena akal nggak langsung nalar dia. Ya. Seandainya anek campur zat ini sama zat itu jadi apa ya? Nah itu bukan akli. Kalau akli sifatnya doruri, bersifat yang sederhana gitu. Cara berpikir sederhana. Orang kalau pakai baju banyak gerah itu sederhana, nggak usah alim-alim deh ente. Ya. Orang kalau lompat dari lantai 2 apa ya? Iya pasti sakit dan sebagainya gitu. Itu doruri. Nggak usah dicobain gitu. Karena sifatnya doruri. Tapi kalau orang misalnya lompat dari lantai 2 di bawahnya ada matras, kira-kira gimana ya? Nah itu butuh nalar. Kayaknya nggak patah dah. Nah itu namanya masuk ke yang lebih tinggi, yaitu ruhul fikri. Wa huwa alladhi ya'khudhul ma'arif aqliyah al-mahdhah. Itulah yang mana bisa menangkap pengetahuan akal yang murni. Ya. Pengetahuan yang secara zohir kagak ada. Ya. Matematik tuh kan akal tuh kan, akli. Ya. 1/2 dikali akar 4 misalnya gitu. Oh iya. Kan di sini mana kan? Gitu. Itu namanya apa? Akli. Itu. Maka fayuqiu bainahuma ta'lifat wazdiwajat. Maka terjadilah dia antaranya ya dengan sebabnya itu taklifat, dua hubungan yang disatukan, dua hal yang disatukan, taklif ya. Contoh misalnya A ditambah B jadi AB gitu. Cairan ini tambah cairan ini jadi cairan C gitu. Ya. Wayastantaj minha ma'arif syarifah, dan dihasilkan dari sebab persatuan dua hal tadi jadi sesuatu pengetahuan yang mulia. Itu ya. Summa idastafada natijataini masalan allafa bainahuma maratan ukhra. Abis muncul dua hal yang baru digabungin lagi jadi sesuatu yang lain lagi. Wastafada natijat ukhra, muncul lagi ilmu yang lain lagi begitu. Jadi ilmu akli yang lebih tinggi. Wala yazalu yatazayyad kadzalik ila ghairi nahya, dan terus berkembang tanpa ada batasnya. Itu namanya fikri. Jadi yang namanya pemikiran itu berkembang. Nah itulah dengan sebab adanya ruhul fikri. Nah ini kita manfaatkan nih potensi yang Allah kasih sama kita. Ya. Makanya orang kalau sekolah tuh ada S1. Ya, S1, ada S2. Apa sih S2? Bikin tesis baru. S3, nah bikin teori baru. Nah itu tuh kerjaannya akal kita itu. Ya. Al-khamis yang kelima, ar-ruhul qudsin nabawi. Nah ini dia nih, ruh
suci. Ya. Alladzi yakhtassu bihil anbiya wa ba'dul auliya, yang mana dikhususkan kepada nabi dan sebagian wali. Kenapa dikatakan sebagian wali? Karena sebagian wali lainnya enggak. Jangan ente kira semua wali kasyaf, enggak. Siapa bilang? Jangan ente kira semua wali tahu dirinya wali, enggak. Banyak wali yang enggak tahu dirinya wali, emang sengaja. Dan dia itu memang dalam maqamut tawadu. Ya. Dalam maqamul khauf. Gitu. Biasanya minal awail tuh. Dia enggak dibukain sama Allah bahwa dia dirinya wali. Tuh. Tapi ada ya sebagian yang orang lain tahu dirinya wali. Ada yang orang lain nggak tahu, dia nggak tahu. Ada itu yang paling tertutup banget itu. Gitu ya. Nah itu dikatakan tadi ba'dul aulia. Jadi ini ilmu dikhususkan buat sebagian wali saja. Ya, tuh. Jadi jangan, wali itu nggak identik dengan apa? Dengan kasyaf ya. Tapi identiknya dengan istiqamah. Wa fihi tatajalla lawaihul ghaib, dan di dalamnya ya atau padanya, pada ruh tersebut nampaklah ya kilatan-kilatan hal yang gaib. Wa ahkamul akhirah, dan hukum-hukum akhirat. Wa jumlatun min ma'arifi malakuti samawati wal ard, dan beberapa ilmu dari ilmu alam malakutnya Allah Subhanahu wa taala. Bal minal ma'arif ar-rabbaniyah, bahkan dari ilmu-ilmu yang rabbani, allati yaksuru dunahar ruhul aqli wal fikri, yang mana enggak bisa dicapai oleh ruh akal dan ruh fikir. Ya. Wa ilahil isyarah biqauli ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran tahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim wallahu a'lam bissawab. Fatihah. A'udzu billahi minasy Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bihaqil Fatihah. Sirri al-Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair waqtimna bil khair, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana atarrafna bi